Nah, lu ada cowok nggak? Ya. Ini kalau ada cowok gue beda. Jatuh. Dia syuting. Nolongin lu. Iya, lu ada cowok nggak? Nggak ada. Gebetan belum punya. Belum punya. Lu nggak dihitung. Lu kagak dihitung, bolong. Lu temen. Nah, lu pernah LDR. Okay. LDR lu dari mana ke mana jaraknya? Jangan Jakarta Bekasi ya, itu nggak kehitung. LDR gue Pernah tapi. Pernah. Berlin, London, Wow. Indonesia, Itali. Bule tuh. Yang Berlin, London sesama pelajar. Itali. Yang Itali bule. Gimana tuh? Dari hubungannya aja dulu kali ya? Iya. Kan culture lu beda tuh. Iya, gimana Kalau tuh? yang Berlin, London itu kan sama orang Indo dan kebetulan dia S1. Masih ada peluang loh. Kebetulan dia tuh Ini udah Belanda. kok Belanda? Kalau Berlin di mana, Bang? Berlin, Jerman, bolong. Di handphone lu beda ya. Kenalnya udah lama di sini. Terus habis itu akhirnya pacaran, terus gue kesana. Awalnya itu karena waktu liburan aja gue ke Eropa, liburan ke Berlin ketemu dia. Gue balik ke Indo. Itu udah deket lah ya, tapi kan LDR Indo Berlin dulu tuh, tapi kan belum officially pacaran ya. Nah di situ gue kayak, oh gue kuliah itu mulai Januari, gue November di Berlin dulu deh, gitu. Pacaran deh gue sana. Manis main, baik gitu, maksudnya selayaknya pacaran. Bedanya mungkin pacaran di sini, menurut gue nih ya, pacaran di luar sama pacaran di sini, borosan pacaran di sini. Karena kalau di sini, dari segi cowok atau cewek pasti akan mikir, oh kalau pacaran nonton, makan, ke mall, benar check in, oke. Di Ngedate sana lah ya. ngedate. Di sana gue mau ngedate, gue ke tamasya. Gue bawa buah, dia bawa makanan. Nggak norak tuh? Di sana justru kayak gitu. Nah, lu LDR nih, Ya. terus itu kan jauh tuh, Indo Ya. Berlin. Itu bertahannya berapa lama? Indo Berlin kan gue belum official nih, jadi kerjaan gue cuma yang PDKT ya. PDKT mah manis semua kali. Dan Yeah. ya, gue harus bangun di malam hari ketika dia sore atau dia harus Oh iya, beda jam. Berapa jam? Beda. Tergantung summer atau winter. Winter 5 jam, summer 6 jam. Lebih cepet kan kalau winter. Kalau summer di sana jam 11 baru sunset. Oh gitu. Tapi kalau winter di sana jam 4 udah gelap. Ya itu kan beda jam. Beda jam. Tapi lu udah ngerasa ada apa ya? Ada keterikatan gak sih sama si cowok? Kalau nggak ada nih, lu kayak aduh gitu. Awalnya sih pasti nggak ada lah, karena kayak udah beda jam, beda culture, dia 6 tahun udah 6 tahun di sana, habit dia udah nggak ada sama kayak gue gitu. Cuman ya karena simpelnya masih PDKT, gue tetap harus menyesuaikan apa yang dia mau, dia menyesuaikan apa yang gue mau dong biar match gitu kan. Pas gue sampai di Berlin, kita ya udah ngikutin Berlin kan, ya kalau misalnya jalan, kalau lagi turun salju kita jalan, atau lagi summer misalnya kita tamasya bareng gitu, ke pantai bareng gitu, ya semanis-manisnya itulah gitu. Dan takaran untuk berantem orang ketiganya kan minim ya, karena gue cuma kenal dia dan teman-temannya. Yakin lu? Ketika gue di sana kan gue cuma 2 bulan ngejalanin pacaran di sana ya. Oke. Sisanya kan abis itu gue balik ke LDR lagi, Berlin London dong. Jadi Berarti lu gak nonton tersanjung. panjang cuy. Ada tersanjung gara-gara bertiga. Gila. Nggak lucu ngentot. Gue yakin yang di podcast anjing. Tiba-tiba gede, suaranya gede. Nah, terus kalau misalnya lu tuh tadi Berlin, London. Berlin London, akhirnya gue kuliah nih, udah stay. Enaknya di sana ketika pacaran, orang itu kayak don't mind mau ngapain. Lu mau cuma di tengah jalan, mau cuma lo bisa mengekspresikan 24 hours gitu loh. Bener dong? Di sini kan Motor gua, Ya, kejadian motor jarak, cuy. gua. Jarak. Itu tuh normal. lo mau bukan. ngapa-ngapain Ini kan aja. dia di sono, Li. Iya Lu sih. lagi di Indonesia, Li. Iya. Oh iya, maaf. Lu lagi di train aja, orang cuma sampai lo cuma kayak sweet banget. Di sini kayak anjing apaan lu di KRL begini, ya dong. Terus dari segi apa lagi ya? Gue nggak ngerasain banyak sih karena yang orang ya tadi gue bilang orang ketiganya minim, gue cuma tahu dia dan teman-teman PPI-nya dia udah gitu. So gue balik akhirnya London Berlin lah.
mulai ada konflik dikit-dikit. Itu udah pacaran. Udah pacaran, mulai ada konflik dikit-dikit di mana kebetulan gue mendapatkan pasangan yang over possessive. Si Berlin itu. Si cowok ini, sebut saja Mawar lah ya. Udah mulai ada konflik, kayak ketika gue mau ke klub dia harus melihat baju gue seperti apa. Terus teman gue yang even itu bule mau yang seperti apa, gue Insecure sendiri lah ya dia ya. gue harus video call sepanjang masa, gue mau mandi gue harus semuanya, gue kayak ya udah stay aja tuh video call di situ kayak gitu intinya. Dari situ gue punya kesibukan, dia punya kesibukan, gue merasa jadi tidak nyaman, mungkin karena emang pada dasarnya gue tidak bisa LDR, nggak tahu, jadi kan gue harus ngikutin LDR seperti apa ya. Lo di kereta lo LDRan, lo di sini LDRan. Di sana orang itu paling sebel kalau kita tuh sibuk sama gadget. Orang tuh paling sebel. Ketika gue kuliah, gue cuma diizinin buka handphone itu untuk mencari tahu apa arti bahasa Inggris doang. Dan kalaupun itu untuk dosen yang masih memberikan toleransi. Kalau enggak, ya dia akan memberikan kamus. Tutup handphone lo selama perkuliahan gue. Kalau lo nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa, buka kamus. Nggak perlu buka Google Translate. Jadi handphone itu benar-benar penting di sana. Dan sama kayak kita aja kalau klub nggak suka kan ngeliat orang main handphone. Di sana tuh dibenci, udah bukan nggak suka. Ketika lo sama temen lo harus ya udah totalitas lah. Ketika lo sama dosen lo ketika lo belajar ya totalitas. Jadi gue pun kalau jalan main video call adalah 1 atau 2 orang ngeliatin kayak nih orang kenapa sih sibuk banget jalan. Iya, temen gue video call lu. Jalan aja kayak Siapa bang? Kenalin dong. Oh iya, saya udah. jalan aja. Gua itu kayak- anjing. Gua anjing itu gua anjing. Udah stop. Ini gua lagi belajar. Benci lo mepet. Iya. Lu dibenci ku. Karena lo tidak menghargai Nih, lingkungan. temen gue nih gak pernah video callan. Gue cewek. Harus bayar dulu soal pulsa gocap. Betul. Jadi karena ya culture juga ya jatuhnya ya. Jadi komunikasi nggak lancar. Nggak begitu, karena gue ngikutin orang di negara gue kali ya, jadi gue nggak bisa lancar nih, dan kesibukan gue kelar, mungkin dia kuliah, gue kuliah dia kelar gitu. Iya, beda rutinitas Iya, ya. beda, walaupun cuma beda sejam loh di sana, gue jam 1 dia cuma jam 2, maksudnya beda sejam aja, gue masih kayak kok lu sampai segininya ya gitu loh, padahal lu malam gue malam, lu WIB lu Wita, istilahnya kan gitu doang. Iya, Lu iya. nggak perlu yang ngecek gue sampai segitunya. Sebenarnya kayak Jakarta Bali aja gitu ya. Iya, sampai di mana gue itu emang sibuk banget karena emang baru semester pertama tuh kan memang lagi sibuk-sibuknya. Karena gue dulu baru-baru, ya wajar lah orang suka Instastory lah, buka Instagram segala macam, gue nge-snap semua hal yang di situ gitu. Sampai akhirnya mungkin dia ngelihat ketika gue lagi sama teman-teman gue yang cowok atau gimana, di situ dia merasa tidak dihormati sebagai pasangan gitu. Lo bilang lo sibuk tapi lo ngepost something sana sini, padahal yang gue post itu di kuliah juga. Jadi yang ya gue tetap ngechat dia, tetap balas, cuman dia merasa tidak seintens dulu. Di situ dia merasa kayak oh konflik nih kayaknya gitu. Akhirnya dia mencoba untuk speak up, ngomong ke gue. Dia bilang kayak kok gue lihat-lihat lo seneng-seneng ya, dimana gue sekarang insecure banget ngeliat lo gitu. Dan di situ gue nggak dapat masuk, gue nggak masuk, jadi kayak Dia baperan sendiri gitu jadinya. Ya, dia jatuhnya. sendiri. Gue maksudnya gue nggak ngapa-ngapain. Logikanya kalau lu mau macem-macem nggak lu storyin kan? Iya, Iya. Itu. Dia cuma ngomong gini, lo enak-enakan seneng-seneng sama teman-teman cowok lo. Gue cuma bisa lihat di Instagram lo. Gue cuma bilang, silakan seneng-seneng sama teman cewek lo. Gue nggak nyuruh lo atau ngelarang lo dekat sama siapapun gitu. Dan pada saat itu gue tidak punya tipe orang bule. Jadi gue udah bilang sama dia, siapa yang mau gue pacarin orang bule semua gitu loh. Kalau lo cemburu sama orang Indo oke lah gitu. Orang bule semua notabene kayak ya gue mau pacarin beda agama, nanti kalau gue udah feeling deeply putus, mikirnya gitu. Karena dia berstatement lo enak-enakan seneng di situ dan gue insecure di sini, gue nggak masuk. Gue cuma kayak oh ya udah sendiri aja, gue nggak mau. Gue segitunya kayak gue nggak mau. Berarti di titik itu. Di titik itu gue ngerasa wah hancur, ini antara gue yang tidak bisa LDR atau gue salah memilih orang. Putus. Putus. Lu salah milih orang. Lu salah milih orang. Putus dong. Lu salah milih orang. Kalau sama lu sih bukan Nggak, udah dia lagi bahas tentang tadi. Bahas tentang tadi nih. bukan beda agama bang, beda keyakinan. Iya. Lu yakin dia kagak? Jadi ini ada singkatan baru nih, Ku.
Apa tuh? PSBB, pacaran sebentar, baper berkepanjangan. Lu pernah nggak kayak gitu? Gue lebih ke nggak pacaran, bapernya berkepanjangan. Karena orang di sana, ini ngomongin, ini udah, oke, ini udah putus lah ya. Putus sama orang Zimbabwe. Ya, by the time standar gue berarti karena temen gue orang Eropa segala macem ada lah ya baper Standar sama bule orang sekarang, bule kan? kemarin. Iya. Pantes rambutnya gitu. Jadi rambut bolong tuh sekarang warnanya kuning. Jadi ini Long. Kebuka semuanya Long. Muka lu mau sok Ya, tapi Perugia 11-12 gimana sama gitu Italian. kan? Lalu 11-12 sama Italian. Itali. Iya. Iya, iya. Homelessnya tapi lo. Homelessnya. Ya itu jauh dulu tuh. Bapernya gimana ceritanya? Oke, sempat Tipe dulu dah, tipe dah. Tipe gue. Yang sampai lu aji gitu. Iya, gue suka nih gitu. Yang nempel tuh apa gitu? Tinggi. Gue mau orang manapun, Udah minum gue gak bisa sama orang tinggi. Gue bener-bener kayak, wah anjir tinggi nih orang. Mau orang bule kayak mau orang Indo. Dari face-nya apa gitu nggak ada? Cuman tinggi doang. Dari face-nya yang cakep. Cakep ya? Nah, iya kan ada maksud gue yang Tinggi, cakep. iya wajahnya tuh misalkan oriental. Iya, Atau enggak iya, iya, yang tipe brewok gitu, maco gitu. Gue tuh lebih ke suka Jerman Turki lo gak? Tapi balik lagi, semua kriteria fisik itu ya balik lagi kalau usahanya kekeh ya bisa. Iya. Bisa, benar. Tapi kalau bisa swipe right. Kepencet Iya. lah. Kalau ulangi-ulangi kasihan tuh temen gua. Kepencet. Iya, iya. Jadi kan sekarang tuh banyak tuh kayak orang misalnya cowok sama cewek gitu ya, Iya. deket-deket, terus kenal, terus akhirnya baper, Oke. ya kan? Nah tapi justru banyak orang yang kayak takut, gue takut baper nih, gue takut baper. Karena nyembuhin Menurut- baper tuh lama, men. Sembuhnya bisa pakai hubungan baru nggak? Iya. Apa? Lo tipe orang yang setelah lo baper, misalkan lo sakit hati gitu, lo nyari pengganti atau ya nunggu sembuh dulu? Gue tipe perempuan yang hatinya lebih optimal daripada otaknya. Jadi lo lebih Jadi mementingkan gua- perasaan. Iya, hati gue optimal. Jadi ketika gue baper, cowok mau mana aja tuh gak masuk kalau gue belum healing. Ngerti gak lo? Nah pertanyaan gue, Oke. lo sekarang udah healing belum? Jujur, Gak jujur. tahu, dicoba lah. Iya nggak tahu. Menurut lo aja, Iya, menurut itu kan lo. patokannya Lo kan healing. pasti punya parameter lo sendiri. Lo udah healing atau belum? Menurut lo aja. Udah kali ya? Lo udah sembuh ya? Udah. 100 dari 0 sampai 10 berapa Tolak tuh? ukur gue sembuh atau tidak, ketika gue deket sama orang, gue nyaman. Oke. Oh oke, gue udah bisa nih pindah ke orang ini. Karena ketika lo belum healing, lo tuh cowok mau sebaik apapun atau memperlihatkan kebaikannya sebesar apapun, Ketutup lo, ya? lo belum lo, iya. Lo nggak akan- nyaman ya? Iya gitu. Kalau realistis kan kayak gue tidak akan mau sama dia lagi nih. Tapi Gue udah nih, lain gitu. misalkan, Oke. udah nih, udah Sabi udah nyaman, Oke. balik lagi nih, set yang lo baperin, Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh artinya dia bukan orang yang tiba-tiba bisa flashback gitu. Nggak bisa gue. Oke. Gue pacaran 4 kali, 4-4nya gue jadiin teman mantannya. Jadi ketika mereka jadi ada salah satunya mereka kayak ke gue lagi, gue akan nanya, lo mau jadi teman atau mau jadi apa? Akhirnya kayak gue mau balik sama cowok, oh gue nggak bisa. Dulu mungkin Oke. gue akan cinta mati nih sama nih cowok nih, susah nih bertahun-tahun mungkin gue healing. Tapi once gue udah healing, dia Ya udah udah. nggak punya kesempatan. Lo udah kelar Iya, gitu udah ya. kelar. Alif juga temenan semua sama mantannya, biar Alif, biar lu bisa, juga? iya biar bisa reuni. Dia punya misi tersendiri. Jadi opportunity. Iya. Kayak restoran Padang di mana-mana ada. Iya, bener. Baper tuh menurut lo patokannya apa gitu? Misalkan bisa aja kan ke temen Iya. yang nggak niat ngedeketin lo. Bisa aja kan, maksud gua Iya. patokan lo tuh di mana? Apa emang harus orang yang dateng nih buat membangun hubungan? Kan kelihatan tuh. Atau ada kan yang udah temen lo tapi berjalan waktu nih tiba-tiba Iya, iya, kok iya. dia baik nih. Kok dia ketemu Sabi nih nih sama ternyata gua, setelah iya. jalan gitu. Lu pernah gak sih ketemu orang yang baru ketemu tuh langsung kayak klek gitu? Cinta pandangan pertama cuy. Ngasih gua. Iya sekarang, jangan sekarang. Ya sekarang kan lu. Anjing. Iya iya kan. Bukan Lu colongan banget sih anaknya. Kesel gua. Di underground. Iya, gue tuh tipe yang kayak gitu. Yang Oh, bener-bener oke. ketemu tek. Kayaknya bisa deh gitu. Iya, Ya. kayak bisa deh gitu.
Dan dari dia udah ngasih sinyal ya udah maju lah. Berarti kalau lo ngelihat kelak itu kan maksud gue, oh iya bisa lanjut nih atau Iya, chemistry banget kan gue ya. chemistry. Itu ya gue main chemistry kayaknya. Waktu itu pernah gue kan feeling doang kan. iya main feeling doang. Mantan gue yang terakhir itu pertama kali gue ketemu dia cuma jalan doang. Dia jalan dan kebetulan lagi orasi, lagi kuliah lah ya. Gue cuma ngeliat dari atas, kok klik, udah. Terus akhirnya entah dari dianya ngeliat gue atau gue gimana, ya kita sama-sama berusaha gimana caranya untuk getting closer lah segala macam kayak ya simple lah cuman ketemu atau papasan doang yang bikin dia kayak ngelirik dulu segala macam. Gue anaknya tipenya yang usaha loh. Ya mungkin cowok lebih gampang lah ya buat mulai itu ya. Iya, mungkin tapi ada kalau cewek sebagian- kan agak tricky maksudnya. Ada sebagian perempuan yang tunggu diusahain, lo tinggal nunggu aja kode gitu. Lo tinggal kode. Gue tipe orang yang gimana caranya gue ngambil umpan dulu nih biar dia yang gituin gue. Ngerti nggak lo? Gue tipe orang yang kalau misalnya, aduh gue kangen ya sama orang, gimana caranya orang itu yang gue bikin orang itu yang ngajak ketemu gue duluan, walaupun gue yang mau ketemu sama dia duluan. Kayak misalnya lu tiba-tiba diajak syuting gitu ya. Halus banget, halus banget. Nah, lo kuliah nih di luar. Iya. Otomatis banyak kan apa ya kayak prinsip-prinsip baru yang lo Iya, kenal. benar. Mungkin di luar lo juga pernah kenal sama yang kayak ada kan kok yang kayak orang udah nggak percaya lagi sama yang namanya nikah. Iya. Iya kan? Ada tuh orang yang gua nggak tahu tuh nikah perlunya apa sih nikah. Kalau temen gue ada yang di luar Iya. negeri, di luar negeri nih, dia nikah kan, Iya. jadi tuh tepuk tangan. nikah resmi nih. Nikah resmi. Oke. Tepuk tangannya tuh teman-temannya baik bener-bener. Iya, wow, iya, gitu. iya. Karena Iya. menurut mereka, kata temen gue nih, menikah itu adalah komitmen yang luar biasa di sana. Luar biasa, benar. Oke. Di Iya, sana benar. tuh komitmen yang luar biasa. Iya. Jadi lo memutuskan untuk menikah itu Harus berarti- mateng-mateng Iya. lah istilahnya. Beda kayak di sini. Di sini kan menurut Iya. lo 25 kapan nih lo nikah gitu. Iya. Jadi nilainya menurun. Di sana nggak ada patokan umur kayak kalau tadi kan aku bilang di sini ada 25 kalau cewek gitu ya, apalagi cewek sih. Di sana ada nggak? Di sana nggak ada. Umur Nggak ada 30 patokan. aja mereka masih merasa muda. Jadi Oke. menurut gue ya, kenapa di sini itu membangga-banggakan di sini orang mendorong kita untuk menikah cepat. Di sana itu kayak sesuatu komitmen yang wow, karena untuk menikah di sana akan sangat berat sekali ketika lo bercerai. Jadi di Beratnya sana ini secara apa? secara mental mereka, jadi mereka itu maunya tidak mau bercerai. Masalah culture di luar kan, Pe. Oke. Terus macam-macam lah prinsip-prinsip yang lo temuin di sana. Ya. Untuk di luar prinsip atau bukan prinsip ya, pilihan hidup nikah itu masih ada atau enggak? Gue salah satu orang yang gagal nikah deh kayaknya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa ya? Soalnya dari pihak pasangannya sih memutuskan untuk membatalkan. Jadi lu pernah bukan ditinggal nikah, batal nikah ya? Iya, di tahap udah lamaran, H-1 mau pernikahan. Wow. Lo memilih buat menikah. Gue memilih untuk menikah, di mana dulu culture teman-teman gue tidak percaya sama pernikahan. Karena sebenarnya mereka tuh bukan tidak percaya sama pernikahan sih, lebih takut ke tanggung jawab setelah nikahnya. Ini teman di Indo apa di luar? Teman di negeri? luar. Oke. Kenapa di sini gampang untuk menikah, di sana susah gitu? Karena ketika lo ketika lo tidak cocok di sana, lo tuh ketika memutuskan untuk menikah, artinya lo harus seumur hidup sama dia. Ya. Jadi nggak ada kata cerai, nggak ada kata kayak kalau gue nggak cocok, yaudah kita bercerai. Nggak ada sama sekali. Dan ketika lo emang kayaknya emang lebih baik bercerai, dari pihak laki-lakinya itu harus bertanggung jawab sampai anaknya besar deh, setahu gue. Jadi lo tetap harus menafkahkan dia gitu. Cuman bedanya kalau di sini bercerai itu kan kayak ya udah pembagian harta gono gini udah selesai gitu. Kadang dari suaminya kayak ya udah kalau gue nggak mau ngasih ya udah, atau emang lo masih bisa dimusyawarahkan. Yeah. Di sana lo benar-benar harus bayar denda ke pengadilan. Jadi ketika lo tidak membayar 1 bulan aja nih, yang ngejar itu bukan mantan istri lo tapi pengadilan. Oh, yang bayar ini artinya cowoknya? Iya pasti. Oke. Gitu. Jadi harta gono gininya itu emang udah ada jembatan dan itu legal. Kayak di Turki, kebetulan tuh tante gue nikah sama orang Turki. Dia bilang di Turki itu kalau mau bercerai cuma ada 2 hal. Ketika laki-lakinya main tangan
Dan ketika adanya perempuan lain tapi yang ilegal lah, yang bener-bener selingkuh banget, dan itu susah juga gitu loh. Jadi kalau udah main tangan ada hasil visum dan ternyata emang benar, baru bisa bercerai. Jadi KDRT lah ya kalau di kita ya. KDRT itu benar-benar ditindak tegas ya. Iya benar. Selebih dari itu lo akan sangat susah untuk bercerai. Berarti tingkat perceraian hitungannya kecil misalnya. Sangat kecil, makanya tingkat pernikahan juga kecil karena mereka nggak mau nikah dulu daripada lu salah pilih istilahnya. Iya, resikonya jadi gede gitu cuy. Iya, jadi mereka lebih milih living together. Oh itu nggak ada di kita mungkin ya? Opsi itu nggak ada. Opsi itu nggak ada, jadi nggak bisa jadi pilihan kan, kayak gitu loh. Dan ketika lo di sana, ada kok beberapa teman gue orang Indo yang pacaran juga sama orang Indo di sana. Mindsetnya udah berubah, jadi kayak yaudahlah kita living together aja, ngapain? Gue juga udah siap kok punya anak tanpa harus ada pernikahan. Padahal orang Indo, karena udah lama di sana gitu. Tapi ketika lo nggak menikah, lo punya anak, itu gimana? Maksud gue kan tetap ada tuntutan juga sih. Musyawarah dong, udah karena kan dia tidak terdaftar di pengadilan. Oh tapi dia tidak terikat secara hukum. Jadi di sana kan emang kayak Godaj itu kayak tidak harus menafkahi kan si laki-laki, karena lo kan tidak, ketika living together ya udah lo masak gue ini, lo beli ini gue ini, nah sama aja kayak ngurus anak, lo bayar sekolah gue bayar ini, ya udah gitu, cuma sekedar itu. Tapi si cowoknya tidak merasa tanggung jawab untuk menafkahi seumur hidup jadinya, atau ketika bercerai ya udah kita putus aja. Lo setuju dengan pemikiran gitu? Iya. Kalau sebagai pihak orang awam ya. Maksud gue kan di culture kita tuh gitu, jadi secara sukarela lo bakal menafkahi anak lo tanpa diatur hukum kan, tuntutan sosialnya kan begitu. Gue rasa kalau ngelihat orang Indo seperti ini ya, gue malah lebih setuju yang di luar loh. Banyak banget kok orang yang bercerai, dia menelantarkan anaknya dia sendiri dengan alasan salah satunya ya lo udah jadi mantan istri gue. Ya pasti dia kayak ngapain gue nafkain anak yang dimana hak asuhnya masih di lo juga gitu loh. Masih ada pemikiran seperti itu dong orang Indo gitu. Di sana kan lo nggak bisa mikir. Lo tetap harus bayar secara tidak langsung, lo benar dong. Emang lo setuju tapi dari perspektif itunya dari perspektif pertanggungjawabannya gitu kok. Iya. Jadi kayak afternya itu emang kalau di sini kan ngehe gitu kan, banyaknya cabut aja udah suka-sukanya dia. Nah bagian perlindungan perempuannya ini yang lo harap ada lah gitu. Iya. Kan itu kemungkinan terburuk ya. Maksudnya bicara kemungkinan terburuk. Ada juga kan orang yang nikah sampai dia ketika dia merasa kayak mungkin ya rata-rata tuh kayak udah living together beberapa tahun, kayak oke gue klop nih untuk jadikan hidup bareng seumur hidup. Ya udah, dia hidup bareng aja. Akhirnya nikah. Kayak menikah. Ada beberapa orang yang ketika misalnya dia udah punya anak, baru dia memutuskan untuk menikah. Gitu. Tapi lu setuju yang mana? Yang nikah? Iya apa enggak? Kalau lu pribadi? Kalau based on culture gue ya, gue masih mau menikah. Hubungan gue legal di bawah undang-undang lah. Jadi menikah artinya menikah ya? Iya menikah gitu. Tapi seberapa besar keinginan lu buat menikah di umur lo yang sekarang? Iya umur lu berapa? 26. Nah di umur yang sekarang. Umurnya sih udah. Iya. Nah ya kan kalau umumnya. Dulu tuh gue karena push sama teman-teman di sini, netizen sini kan kayak kapan lo nikah, kapan lo nikah segala macam. Gue jadi mikir kayak emang udah saatnya ya gue mikir nikah. Ketika teman gue kayak udah mulai nikah lah di umur 25 atau 24, atau udah mulai ada yang bertanya either dari keluarga besar, keluarga inti, atau teman terdekat gue kayak lo kapan mau nikah gitu. Kan itu jadi sekelibet yang kayak oh berarti gue harus mikirin ini dari sekarang ya gitu kan. Tapi ketika gue setahun di UK, itu satu orang pun tidak ada yang bertanya gue kapan nikah. Di situ gue mikir kayaknya pernikahan itu bukan sesuatu hal yang harus gue kejar deh. Gue berpikir seperti itu ketika gue di sana. Toh ternyata gue dikejarnya sama social life gue, bukan sama yang di atas untuk menikah cepat. Walaupun tidak menutup kemungkinan sebenarnya emang cita-cita seorang perempuan adalah menjadi ibu gitu loh. Ya tapi kalau lo bertanya umur, kita nggak ada yang tahu gitu. Balik lagi lah jodoh yang tahu siapa sih gitu. Tapi kalau mau tanya lo siap umur berapa segala macam, itu kan tergantung dari kitanya juga ya. Maksudnya dari mentalnya. Ada orang yang masih suka mabok segala macam, memang waktu dia nikah ya udah dia akan tiba-tiba berubah gitu kan. Tapi kan orang beda-beda gitu. Jadi gue mikir ketika gue di sana, ngapain gue dengerin omongan orang kapan nikah ya. Gue bilang ya ketika gue siap. Tapi kan lu cerita sudah pernah mau menjalin hubungan, berarti lu udah siap dong. Pada saat itu gue udah siap emang ke titik dimana gue ngerasa kayak gue udah siap deh untuk melanjutkan hal yang lebih serius gitu. Gue ketemu mantan calon suami gue pun itu di klub. Gue lagi di PAO, dia tuh temennya teman gue lagi ngobrol-ngobrol.
ternyata klik ya udah kita berhubungan segala macam, nggak lama kok, nggak sampai setahun dia ternyata memutuskan untuk serius. Gue cuma bilang ketika lo serius tinggal ke bokap gue aja, nggak usah ribet-ribet gitu. Ternyata dia berani, gue tantang, ya dia benar karena bokap gue minggu depannya orang tuanya datang segala macam, oke. Tapi karena adanya corona, terus kayak gue memutuskan untuk membatalkan pernikahan baru sebulan yang lalu kok. Serius lu? Sebulan? 3 minggu lalu akhirnya kita membatalkan pernikahan. Dia strong sih. Denger Long, baru 1 bulan yang lalu Long. Gue nggak tahu ya kalau di Indo mungkin juga lu ngerasain sih kayak kita nikah, faktor yang namanya keluarga itu penting banget. Ya nggak sih, kayak orang tua kita, adik-adik kita atau saudara. Pertimbangannya bukan cuma kayak lu sama gua. Bonding gitu, cinta sama keluarganya. Nah, itu kan di kita ya, itu culture di kita. Kalau di luar itu penting juga nggak? Enggak. Kan di sini lu anak sapi. Enggak, di sana. Iya, itu bebet bobot lah. Di sana tuh lebih ke yang lo cinta sama gue cinta sama lo, udah dunia mau jadi milik kita. Dan orang sekitar dan yang menurut gue cerdas adalah orang sekitar itu malah mensupport apa yang kita mau. Kalau kita kan masih orang tua ini nih, tapi dia begini. Ya, sekolahnya di mana, kerjanya di mana. Itu orang tua. Jadi mungkin ada sisi di mana lingkungan kita itu justru yang bikin kita itu malah ragu sama pasangan. Di sana tuh kayak ketika dia bilang gue udah menikah, lo nggak perlu nanya lagi dia udah siap atau enggak. Ketika lo udah berstatement gue udah menikah, itu artinya anak lo tuh udah siap. Tapi kan orang tua sekarang mungkin ada yang agak kolot atau gimana ya, pertimbangannya banyak, dan gue juga tidak menyalahkan itu. Apalagi kita lahir di mana culture-nya banyak banget gitu, bebet, bibit, bobot harus ditanyain. Ya, dan itu terjadi juga sama gue. Nggak usah jauh-jauh dari pernikahan, ketika pacaran dan gue memperkenalkan pacar gue aja, orang tua pasti udah pernah nanya kan, dia rumahnya di mana? Pertanyaan standar lah itu. Pertanyaan standar gitu. Di sana tuh enggak. Tapi kalau gue pribadi ya, gue masih menganut paham yang lama itu. Gue masih sangat ngelihat bukan itunya, tapi gue mempertimbangkan keluarga gue bakal nyambung nggak sama nih cewek. Gue masih di situ kayak gitu. Satu visi mungkin ya. Kayak keluarga kita. Gue ngerasa kayak nyokap lu, bokap lu bakal jadi bokap nyokap gue juga. Iya. Nah, itu gue masih kalau lu berdua gimana? Mungkin lu dulu, Gue sih lebih ke pilihan itu kan luas banget kan. Prioritas orang sih kalau gue bilang, prioritas orang tuh mau ke duit, mau ke waktu, gitu-gitu loh. Yang balik ke masing-masing ya. Jadi ketika itu satu pemikiran gitu, itu yang paling susah nyarinya menurut gue. Karena kan orang tuh kita kenal pasangan kita gitu kan, mungkin masih satu background gitu, zaman kita sama, mungkin kuliahnya sama, model pekerjaan di zaman ini sama, nongkrongnya sama. Orang tua nih jauh. Tapi belum tentu ya orang tua. Gue bukan bilang kolot atau enggak ya, tapi maksud gue yang dikejar itu kadang beda gitu loh. Ada orang, gue nggak nyalain gitu, ada yang pengen anaknya nikah sama orang kaya gitu karena dia nggak mau susah. Ada juga kan, itu nggak salah juga menurut gue. Tapi ketika ada orang yang memilih buat ya udah yang penting gue ngelihat usahanya dia apa gitu, ada juga kan. Nah itu tuh. Tapi lo percaya, gue itu malah sebaliknya. Gue di posisi dimana gue malah sudah klop sama orang tuanya. Tapi ribut terus sama pasangan gue. Gue sama orang tuanya udah kayak orang tua sama anak. Gue cerita sedekat apa aja, itu ya? sedekat itu. Gue pernah sih ngalamin. Tapi justru gue gue suka konfliknya sama si pasangan gitu. Dan salah satu alasan pasangan gue memilih gue juga katanya karena gue justru bisa ngambil hati si orang tuanya. Itu menurut gue poin plus lah. Nggak semua perempuan itu bisa deket sama mertua. Gue ngerasa banyak kesamaan sama si IP nih. Gagal nikah sama kan? Betul gue. Relate sama gitu. Oh, lu gagal nikah juga? Kemarin. Tes dulu. Nah, kelar lu loh. Gue ngerasain teman itu sendiri. Jadi ketika gue ngobrol sama bapaknya tuh, gue lebih ngena. Oh, gue tahu nih yang lo mau gitu. Nah, ketika bapaknya nih ngobrol sama anaknya, dia justru persepsinya beda gitu. Dan itu lo effortless aja gitu, natural aja. Kayak emang klik aja gitu. Klik aja. Jadi gue tahu. Oh iya, lo maunya gini gitu. Termasuk lo gak peres gitu? Apa? Berusaha untuk enggak, namanya lo sama orang tua cewek gimana sih? Carmuk. Iya, carmuk gitu nggak sih? Carmuk nggak sih, karena ya berusaha sopan aja gitu. Ya, pertimbangan gua ya lebih ke pantas nggak pantas buat dikeluarin ya. Iya benar. Tapi buat jadi orang lain enggak sih. Enggak, iya. Oke. Jadi gue lebih kenal sama orang tuanya daripada ke anaknya. Gue ngerasain gitu. Lebih klik gitu ya. Lebih klik. Karena gue bukan mendahului yang atas. Sebenarnya pikiran gue adalah
secara biologis orang tua kita tuh bakal meninggal duluan. Ya, statistik umum ya, lah ya. Itu secara biologis lah logika orang awam tanpa mengesampingkan Tuhan maksud gua. Terus ketika dia meninggal kan kita yang ngelanjutin pemikirannya dia kan. Iya. Nah, setuju gua. Jadi kalau kita cuman ngelakuin apa yang dia mau, kayaknya kurang aja gitu menurut gua. Tanpa memahami apa sih tujuan hidup orang tua gua nih. Iya. Gitu. Orang mau nikah kalau mau Iya. Jadi bukan tuntutan sih yang gue rasa setelah gue memilih buat kayak gue nikah deh gitu. Itu bukan tuntutan, jadi pilihan, bener-bener pilihan. Lo mau jadi kayak ini, bapak tuh caranya begini. Terserah kamu mau ngelakuin ini atau kamu punya caramu sendiri gitu. Emang lo gak kepikiran mau nikah? kalau gue aduh. ini pilihan sih sebenarnya. Iya. Kalau pilihan untuk nikah ada gitu loh. Cuman dibilang sekarang nih ya, kalau kita ngomong sekarang, pikiran itu ada atau enggak? Jujur enggak. Mungkin gue nggak sampai kayak di tahap lu pada sih yang kayak udah jelas ya sampai ada hari H dan segala macam. Gue belum sampai di situ, kayak baru di fase yang gue mutusin ngomong langsung sama nih cewek. Oke. Gue mau deh kayaknya kalau nikah sama lu. Padahal gue pernah ada prinsip kayak nikah ntar aja deh, kayak gitu loh. Cuman karena kondisi-kondisi yang emang menurut gue kayaknya gue emang harus ada temennya gitu loh. Akhirnya gue mutusin untuk nikah. Cuman akhirnya nggak jadi juga gitu loh. Sampai di situ sih, belum. Ya orang tua udah, cuman ya masih sebagai pacar, bukan sebagai calon istri. Jelas beda dong. Orang tua lu juga pasti akan menyesuaikannya lain lah. Pada saat lu kenalin nih cewek, lu deh misalnya lu bawa cewek ke rumah, ini pacar gua sama ini calon istri gua, orang tua lu responnya akan beda, pasti kayak gitu loh. Gua tarik kesimpulan kali ya. Jadi kan tadi di awal kita sempat bahas masalah new normal, ya kan, kayak hidup kita setelah ini akan gimana, yang kayak ya kita anggap aja corona ini nggak akan selesai. Jadi memang kita harus hidup berdampingan. Kita kaitin sama yang pernikahan. Konsep nikah lu benar-benar kayak bayangan lu deh, lu nikah tuh akan tempatnya seperti apa, yang datang siapa, setelah menikah hidup lu seperti apa, seperti apa, tapi dengan kondisi new normal ini benar-benar yang kayak sepadat itu aja. Sebelum new normal itu kan sebenarnya ketika lo melakukan pernikahan, resepsi segala macam, itu sebenarnya adalah acara orang tua. Ya. Bener nggak? Mau nggak mau lo harus mengiyakan kayak itu acara orang tua. Gue mau ini orang tua kayak nggak bisa. Simple deh orang tua gue. Kita mau yang teman dekat aja segala macam. Orang tua kayak nggak bisa, lo anak pertama, gue orang Padang, kita harus rayain. Nah setelah new normal, setelah new normal. Setelah new normal, bokap gue langsung punya mindset yang berbeda kayak, ya lo mau ngerayain nggak bisa, lo mau daftar, gue udah di titik gue daftar di KUA. Gue mau daftar di KUA juga, KUA punya rules di mana nggak boleh lebih dari 10 orang. Jadi bokap gue lebih kayak, ya udah deh, yang penting gue nyari halalnya. Lebih ke situ. Ya sebenarnya bagus juga sih adanya new normal ini, karena kan mindset orang jadi berubah lebih baik ya menurut gue, kayak yang jadi tadinya. Jadi lebih esensi nikahnya aja. Iya, lo sakral gitu loh. Yang penting nikmat gitu. Iya, jadi lebih murah. Yang penting lebih murah pasti. Yang penting kebahagiaan lo dan keluarga, titik gitu. Udah, selebihnya ya udah. Jadi dengan kata lain new normal bisa ngebuat kos nikah jauh lebih irit dan esensi nikah jadi lebih keluar aja menurut gua. Jadi lebih ya udah esensinya nikah tuh apa? Kalau menurut gua lebih ekstrim sih. Lebih ekstrim. Bisa membuka pikiran orang tua ke anaknya. Iya. Nikah mahal banget cuy. Dan orang memaklumi aja. Oh iya, corona gitu. Lo nggak perlu mikirin souvenir. Lo bayangin, lo gak perlu mikirin gedung, ya udah bener-bener yang kayak gue, lo, mau lu. Bad things ketika lo menikah setelah kalau nggak ada corona, orang-orang penting itu nggak datang, jadi lo nggak dapat angpau banyak. Jadi lo nggak balik untung. Iya, gimana dari online nih? Buat ya ini kesimpulannya, buat yang mau nikah cepet-cepet sebelum pandemi habis. Iya, mumpung kita masih di new life ini. 600.000 ya? Mikir lah kalau mau 600.000 ya? Iya, bisa buat DP tuh apaan ke rumah. Iya benar. Yang DP sih, ada yang bisa beli. Mumpung corona ya? Iya. Simpulannya. New life itu akan datang ya ketika kita hidup dengan siap nggak siap, kita akan hidup dengan tatanan sosial baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Mau ada virus atau enggak? Iya, mau ada virus atau enggak itu ada banyak sebenarnya kejadian-kejadian itu. Setuju.
Jadi nanti mau nggak mau ya pasti kita menghadapi itu. Mental. Tergantung bagaimana kita menyikapinya aja sih sebenarnya. Kita bisa adaptasi gitu. Spesies yang paling pintar adaptasi kan manusia. Mau adaptasi atau tidak gitu. Jadi kesimpulannya ya new life pasti datang, cuman ya tinggal kitanya aja nih. Daripada kita risau, mending kita mempersiapkan saja sih. Betul. Demen nih. Oke, pamit kali ya. Closing keren ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.